Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini 27 Mei 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk yang ke-8 kalinya berturut-turut. Opini WTP diberikan berdasarkan aspek kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, efektivitas, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Informasi selanjutnya, konsep eko kurban mengedepankan proses pemotongan hewan kurban yang ramah lingkungan. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lokasi pemotongan harus menjadi perhatian dari setiap panitia kurban. Semua limbah dari hasil pemotongan hewan kurban dianjurkan untuk dikubur di dalam tanah kedap air agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada informasi kerjasama dengan aparat penegak hukum akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk memberantas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Sanksi tegas diberlakukan pada organisasi masyarakat atau ormas yang terbukti menjalankan praktik premanisme di Jakarta. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menyelidiki temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait adanya keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan sekolah. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 telah merilis temuannya dalam situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa ada proyek pembangunan 6 sekolah di Jakarta yang mengalami keterlambatan progres pembangunan hingga 31% dari target. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dari KPK. Sudah bicara dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang baru supaya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK. Karena pasti ada sesuatu, harusnya kan bulan April, bulan Mei ini, April kemarin selesai. Ada yang Desember, ada yang April, mundur-mundur kan. Menurut Pramono, temuan dari lembaga pengawas seperti KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan akan ditindaklanjut Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini untuk menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas dan meningkatkan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan perluasan RSUD Tanah Abang akan memanfaatkan lahan kosong seluas 775 meter persegi yang berada di belakang gedung rumah sakit. Untuk itu tadi saya sudah meminta kepada Pak Wali Kota, Pak Asisten Kesra, dan juga Dinas Kesehatan untuk di belakang ada 775 meter square yang kalau bisa dimanfaatkan betul untuk pengembangan rumah sakit ini. Menurut Pramono, 5 dari 6 rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta di Jakarta Pusat masih bertipe D. RSUD Tanah Abang dinilai layak untuk bisa ditingkatkan menjadi tipe C, salah satunya karena huniannya telah mencapai lebih dari 65%. Jika naik ke tipe C, RSUD Tanah Abang akan memiliki 100 tempat tidur yang saat ini baru tersedia 50 tempat tidur. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta.
Untuk warga Jakarta yang ingin meningkatkan keahlian kerja, Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Selatan membuka pendaftaran angkatan kedua tahun 2025. Ada 9 jurusan pelatihan yang bisa warga pilih pada periode ini. Berikut cara pendaftaran dan jadwalnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 28 Mei 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan cerah. Wilayah yang diperkirakan akan cerah yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.